Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring pada hari ini untuk anak-anakku sekalian di kelas 9. Tidak bosan-bosannya Bapak selalu mengucapkan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini dengan maksimal. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan listrik statis. Hari ini kita akan bahas teori yang muncul berkaitan dengan listrik statis. Di antaranya adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu ada dua buah muatan yang dipisahkan oleh jarak sebesar R dan dia akan menghasilkan gaya ya, atau hukum Coulomb. Dua buah muatan ini bisa dua-duanya positif, bermuatan positif, atau salah satunya ada yang bermuatan positif dan negatif. Kalau dua-duanya bermuatan positif atau dua-duanya bermuatan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Sedangkan salah satunya negatif atau positif, maka dia akan tarik-menarik. Nah ini rumus dari hukum Coulomb ya. F sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. F-nya adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q-nya adalah muatan, satuannya Coulomb, baik Q1 maupun Q2. Nanti tergantung muatannya positif atau negatif. Kemudian R-nya adalah jarak dan K-nya adalah ketetapan. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Itu rumus dari hukum Coulomb. Kita lihat contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan negatif 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 1 cm. Bila ketetapan Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Tinggal dimasukkan nilainya ke dalam rumus. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya mikrocoulomb itu sama dengan mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau 3 mikrocoulomb artinya 3 kali 10 pangkat min 6. Dan negatif 2 mikrocoulomb itu 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi R-nya adalah 1 cm. Karena satuannya meter, maka dibagi 100. Jadi 1 dibagi 100. 0,01 meter kuadrat. Kemudian dilanjutkan 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 3 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,001 meter. Kenapa bisa 0,001 meter? Karena dikuadratkan ya. Atau sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi tinggal dikali tuh 9 kali 3 kali 2, kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 4-nya naik ke atas menjadi 10 pangkat 4. Jadi 10 ya. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4 jadi 10. Jadi 9 kali 3, 9 kali 3 berapa? 27 ya. 27 kali 2 54. 54 kali 10 jadi 540 Newton ya. Itu contoh soal dari hukum Coulomb. Paham ya? Kalian sambil bisa lihat LKS sambil lihat pembahasan video ini. Kemudian masuk ke medan listrik. Apa sih medan listrik? Medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya.
itu medan listrik. Kalau tidak ada di LKS bisa dicatat. Kemudian garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Kalau positif, arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Jadi arahnya keluar ya. Tanda panahnya keluar. Kalau muatan positif, arah garis gaya muatannya menuju muatan atau masuk. Itu garis-garis gaya listrik. Nah, ini pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Jadi antara positif dan negatif, kalau positifnya keluar menuju negatif. Kalau positif dengan positif, maka dua-duanya keluar dari muatan. Kalau dua-duanya negatif, maka dua-duanya masuk ke dalam muatan. Nah, ini kira-kira garis gaya atau pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Kuat medan listrik. Nah, ini dirumuskan menjadi E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Sama dengan rumus gaya hukum kolom ya. Cuman kalau hukum kolom itu ada dua buah muatan. Kalau medan listrik ini hanya satu muatan. Induksi listrik. Nah, induksi listrik seperti ini nih. Induksi itu mendekatkan ya. Bukan menyentuh tapi mendekatkan. Kalau ada benda bermuatan netral, kemudian didekatkan atau diinduksi oleh benda yang bermuatan positif, maka benda netral tadi menjadi bermuatan negatif. Ini apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif. Jadi ingat, induksi itu didekati, bukan disentuh. Jadi induksi. Makanya ada istilah kalau ada orang teman kamu yang pilek, jangan dekat-dekat, nanti terinduksi, ikut-ikutan pilek nanti. Ya, itu namanya induksi. Kesimpulannya, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada satu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Contohnya tadi, ada benda netral didekati dengan benda bermuatan positif, maka benda itu akan bermuatan negatif. Kebalikannya ya. Nah, kalau ini tadi kebalikannya nih. Ada benda netral diinduksi dengan muatan negatif harusnya ya. Benda netral bila diinduksi dengan bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Tadi sudah ya. Jadi bendanya akan bermuatan negatif. Oke. Nah, ini kebalikannya. Kalau benda netral didekati dengan benda bermuatan negatif, maka bendanya ini akan bermuatan positif. Itu induksi. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang induksi. Jadi yang menginduksinya misalkan negatif, hasilnya nanti benda yang terinduksinya positif. Begitupun sebaliknya, kalau benda yang menginduksinya positif, maka benda yang terinduksinya itu jadi negatif. Nah, kalau tadi induksi, sekarang menyentuh. Jadi mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan. Ada benda netral disentuh oleh benda negatif. Maka benda netralnya itu akan bermuatan negatif. Ya. Karena benda yang disentuhnya itu meneruskan muatan negatifnya ke benda yang netral tadi. Jadi benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif.
Kalau tadi induksi, sekarang disentuh ya. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, di antara alat untuk yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah elektroskop. Namanya elektroskop. Ini cara kerja elektroskopnya. Nah, ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat penangkal petir yang diletakkan di atas atap rumah ya. Fungsinya adalah untuk menetralkan awan-awan yang bermuatan negatif yang bisa berpotensi menimbulkan kilat dan akan menyambar benda yang ada di bawahnya. Makanya rumah, ada bangunan tinggi, misalkan ada rumah yang tinggi atau bangunan yang tinggi, itu biasanya di atasnya disimpan alat penangkal petir. Jadi konsepnya seperti tadi ya, induksi ya. Jadi konsep penangkal petir itu seperti induksi tadi. Nah, seandainya awannya bermuatan negatif, kemudian si rumah itu bermuatan netral, maka si rumah itu ketika didekati awan atau diinduksi oleh awan, maka si rumahnya akan bermuatan positif, sehingga sifat dari muatan ketika bertemu antara beda jenis muatan positif dan negatif, maka akan tarik menarik, sehingga si awan akan yang mengandung muatan negatif ini akan menyambar rumah dalam bentuk kilat. Makanya rumahnya disambar oleh kilat dan bisa mengakibatkan kerusakan. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron ini muatannya negatif ya, dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Ini rumah yang tidak ada penangkal petirnya. Makanya prinsip penangkal petir nih, kalau didekati awan misalkan ya, ini penangkal petir, didekati awan, maka si elektronnya akan berpindah ke penangkal petir dan penangkal petirnya dihubungkan ke bumi. Dihubungkan ke bumi, makanya si elektron akan berpindah ke bumi. Tidak menyambar rumah. Karena bumi itu adalah penyimpan elektron yang baik. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan. Kira-kira seperti itu penerapan teori tentang induksi listrik pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini penangkal petir yang kedua. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah dan penangkal petir menjadi bermuatan positif, karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi ion negatif. Akan ketarik penangkal petir itu dan dialirkan ke bumi, sedangkan ion positifnya akan ketarik ke awan dan menetralkan awan. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Jadi cara kerja penangkal petir seperti itu. Konsepnya teori tentang induksi muatan listrik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini juga sebagai bahan ujian akhir semester nanti ya. Jadi mohon diperhatikan, kalau ada yang penting mohon dicatat, kalau misalkan tidak ada di LKS, maka ini sebagai referensi kalian nanti ketika ujian akhir semester.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.